ternyata jenderal strategi perang itu dari pesantren. Meski awalnya menutup-nutupi, tapi akhirnya Mbah Syukri bersedia menuturkan kisah-kisah perjuangan yang dialaminya bersama Laskar Hizbullah di bawah komando Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, terutama saat berjuang melawan pasukan sekutu, Belanda dan Jepang menjelang kemerdekaan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mbah Syukri adalah santri sekaligus mantan pejuang Laskar Hizbullah yang tinggal di desa Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Kini usianya diperkirakan sudah mencapai 102 tahun. Senin tanggal 29 Maret tahun 2022 lalu, tim instruktur wilayah, IW, dari PCNU Ponorogo mendampingi Koordinator Instruktur Nasional, INAS, Kiai Haji Abdul Munim DZ dan Kiai Haji Adnan Anwar mengunjungi rumahnya. Kepada rombongan Mbah Syukri menuturkan, perjumpaan dengan Mbah Hashim berawal dari rekrutmen Laskar Hizbullah di Ponorogo. Ia mendaftarkan diri bersama dengan beberapa rekannya, seperti Mbah Kayubi, Mbah Walidu, Mbah Sadimun serta beberapa rekan lainnya. Dari Ponorogo, pasukan diberangkatkan ke Surabaya dan sebagian disebar ke Sidoarjo. Mbah Hashim riyin niku keliling, muteri anak buahnya terus, hati-hati, kudu waspodo loyo, ojo lengah, ngoten dawuhe Mbah Hashim teng anak buahe. Mbah Hashim dulu itu keliling mengecek anak buahnya terus, hati-hati, harus waspada loya, jangan sampai lengah. Begitu perintah Mbah Hashim kepada pasukannya, kenang Mbah Syukri. Mbah Hashim, kata Mbah Syukri, keliling dengan mengendarai jeep terbuka, ditemani seorang sopir dan satu orang ajudannya. Mbah Hashim memimpin langsung di setiap pertempuran. Pernah ada kejadian di Surabaya, Mbah Hashim yang sedang di atas mobil jeep diberondong pasukan Belanda. Mbah Hashim membentangkan sarungnya. Tiba-tiba, sarung itu berubah jadi tameng layaknya perisai baja yang anti peluru. Pelurune niku gepeng-gepeng keleteng sarunge. Lo niki sanes dongeng, wong kulo ngertos piyambak. Pelurunya itu gepeng menempel di sarungnya. Ini bukan dongeng, karena saya tahu sendiri, red, tutur Mbah Syukri. Kisah lainnya yang diingat Mbah Syukri adalah tertinggalnya 1.600 pasukan Jepang di daerah Porong. Pasukan itu bersembunyi di suatu tempat sejenis bunker. Tak ada satupun warga yang tahu, keberadaan mereka baru terbongkar saat koki pasukan itu kehabisan bahan makanan dan berbelanja ke pasar. Melihat banyaknya bahan yang dibeli, ada yang curiga. Dan setelah didesak akhirnya mengaku bahwa bahan itu untuk mencukupi kebutuhan pasukan Jepang yang jumlahnya 1.600 orang. Pengakuan ini membuat warga gempar sekaligus gelisah. Tak satupun warga yang berani mendekat, bahkan pejabat setempat pun tidak tahu harus bagaimana. Sampailah informasi ini ke Bupati Sidoarjo. Sama dengan lainnya, Bupati Sidoarjo pun merasa kebingungan. Salah seorang pejuang Laskar Hizbullah memberikan saran, "Nek kulo gampil, niki sing saged ngatasi namung Mbah Hashim. Kalau saya gampang, yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Mbah Hashim," kata Mbah Syukri menirukan saran rekannya untuk Bupati Sidoarjo. Akhirnya, Bupati Sidoarjo mengirim utusan untuk sowan ke Mbah Hashim di Tebuireng. Setelah mendapat laporan, Mbah Hashim langsung meluncur ke Sidoarjo menemui Laskar Hizbullah. Mbah Hashim mengajak pasukannya untuk mujahadah membaca wirid sembari berdoa dari jam 11 siang hingga jam 11 malam. Ajaibnya, pasukan Jepang yang bersembunyi di bunker itu satu persatu keluar dari persembunyian karena diserang jutaan semut angkrang. Para pejuang Laskar Hizbullah langsung memanfaatkan momentum itu untuk menangkap pasukan Jepang tanpa perlawanan, bahkan tanpa pertumpahan darah setetes pun. Kiai Munim mengatakan, kesaksian dari para santri dan pejuang Laskar Hizbullah diharapkan bisa meluruskan sejarah yang ada. Pasalnya, selama ini sosok Mbah Hashim dikisahkan sebagai seorang kiai pesantren yang hanya mengeluarkan fatwa. Padahal menurut kesaksian para santri yang berhasil kita temui, tidak begitu. Mbah Hashim itu betul-betul seorang jenderal lapangan yang sangat ahli dalam pertempuran. Beliau turun langsung, tegasnya. Hal senada juga ditegaskan Kiai Adnan. Bahkan, Mbah Hashim juga membaca tanda-tanda alam ketika merumuskan strategi perang. Dipelajari betul itu sama Mbah Hashim, bukan hanya paham strategi, tapi juga mampu membaca tanda-tanda alam. Perang Surabaya misalnya, itu pakai strategi perang Majapahit. Makanya orang yang paling tahu siapa pembunuh Malabi, ya Mbah Hashim. Ada semua itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul ahli strategi perang, ungkap Kiai Adnan. Mbah Syukri membenarkan pandangan-pandangan tersebut. Beliau bahkan dengan lugas mengatakan, seandainya tidak ada Mbah Hashim, mungkin kemerdekaan Indonesia itu masih lama. Bisa merdeka,
Tapi lama, katanya, Mbak Syukri mengakhiri perbincangan dengan sebuah kalimat pendek yang cukup layak menjadi bahan renungan bagi generasi sekarang. Kami ini yang berjuang mati-matian, dan sekarang kalian semua yang menikmati. Bisa makan enak, naik mobil, jalan-jalan, sindir Mbak Syukri sembari tertawa terkekeh. Mbak Syukri adalah salah seorang pejuang Laskar Hizbullah yang garis bawah menolak garis bawah didaftarkan sebagai veteran perang. Dia meyakini bahwa perjuangan itu ada upahnya sendiri kelak di kehidupan berikutnya. Sumber, NU Online Ponorogo.